Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa diberi kesehatan dan juga keselamatan. Tak lupa juga salawat dan taslim kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekologi, hama dan penyakit tanaman, Bapak Teguh Pratama, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hama Kumbang Tanduk pada Tanaman Kelapa Sawit. Sawit, Elias Begonias Jack, merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per hari paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati. Kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa bahan yang subur, tenaga kerja yang produktif, dan sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun. Kelapa sawit sangat berperan penting terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Minyak sawit dan minyak inti sawit umumnya digunakan untuk industri pangan dan non-pangan. Kumbang tanduk, klasifikasi hama Rhinoceros ini adalah sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Scarabaeidae, genus Orchites, spesies Orchites rhinoceros. Siklus hidup kumbang tanduk. Kumbang tanduk betina dapat memproduksi telur mencapai 50 butir berwarna putih dan masing-masing ukuran sekitar 3 mm. Apabila larva sudah menetas, maka berwarna putih dan akan terus tumbuh membesar, akhirnya berganti kulit sebelum menjadi pupa atau kepompong. Ukuran kepompong kumbang tanduk lebih kecil daripada larva, yaitu sekitar 5-8 cm. Setelah mengalami fase kepompong, maka akan berubah menjadi kumbang dewasa. Ekologi kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros L dapat hidup dengan optimal dengan dukungan dari faktor ekologis yang sangat cocok. Faktor ekologis meliputi habitat limbah material organik di vegetasi tersebut, musuh alami, musim, dan faktor cuaca seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan. Dalam hal ini, faktor adaptasi lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perilaku, yang kedua morfologi, yang ketiga fisiologi. Dalam hal ini, perilaku kumbang tanduk yang kami dapat yaitu perilaku kumbang tanduk yang terjadi dapat mengeluarkan suara. Yang kedua, dia merupakan thanatosis yang dimana kumbang tanduk berpura-pura mati untuk supaya predator tidak datang. Morfologi kumbang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu morfologi eksternal dan morfologi internal. Untuk karakteristik kumbang umumnya memiliki eksoskeleton sangat keras dan sayap depan keras atau elytra. Eksoskeleton kumbang terdiri atas banyak lapisan yang disebut sklerit, dipisahkan oleh jahitan tipis. Desain ini memberikan pertahanan berlapis sambil mempertahankan fleksibilitas. Anatomi umum kumbang cukup beragam. Meskipun organ dan tambahan tertentu dapat sangat bervariasi dalam penampilan dan fungsi antara satu famili dengan famili lain. Seperti semua serangga, tubuh kumbang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, dada, toraks, dan perut abdomen. Kepala biasanya telah sangat mengeras atau karena pembentukan sklerotin dan bervariasi dalam ukuran. Pada kepala terdapat mulut yang mengarah ke depan atau kadang-kadang berputar ke bawah. Mata kumbang majemuk dan mungkin memperlihatkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, seperti dalam kasus kumbang gasing famili Grinidae. Mata mereka terpisah untuk memungkinkan pandangan ke atas dan ke bawah permukaan air. Spesies lain juga dapat melakukan penglihatan terpisah antara 2 matanya, antara lain beberapa kumbang tanduk panjang atau famili Cerambisidae dan kumbang pengerek.
serta banyak spesies lainnya memiliki mata yang berlekuk ke beberapa derajat. Beberapa genera kumbang juga memiliki ocelli, yaitu sederhana yang kecil yang biasanya terletak jauh di belakang kepala, di vertex. Antena kumbang utamanya adalah organ penciuman, tetapi dapat juga digunakan untuk merasakan lingkungan sekitarnya secara fisik. Kumbang memiliki bagian-bagian mulut yang sama dengan belalang. Dari bagian mulut yang paling umum dikenal mungkin mandibel atau rahang, yang terlihat seperti penjepit besar di depan beberapa kumbang. Mandibel adalah struktur yang sering menyerupai gigi dan keras untuk menarik, menghancurkan, atau memotong makanan atau musuh. Dua pasang tambahan menyerupai jari, maksilah dan palpi atau labial ada di sekitar mulut pada bagian besar kumbang, digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Pada banyak spesies, mandibel jantan lebih besar daripada mandibel betina dari spesies yang sama. Dada atau toraks. Dada toraks terbagi menjadi dua bagian yang terlihat, yaitu dada depan prototoraks dan pterotoraks. Pterotoraks adalah gabungan antara dada tengah atau mesotoraks dan dada belakang metatoraks yang umumnya terpisah pada spesies serangga lain. Meskipun tersambung secara fleksibel dengan dada depan, bila dilihat dari bawah, dada adalah bagian tempat adanya 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Perut atau abdomen adalah semua yang ada di belakang dada. Bila dilihat dari atas, kebanyakan kumbang tampaknya memiliki 3 bagian yang jelas. Tetapi hal ini dapat menipu. Pada permukaan atas kumbang, bagian tengah adalah lapisan keras yang disebut pronotum, yang sebenarnya adalah hanya bagian depan dada, sedangkan bagian belakang dada tersembunyi oleh sayap kumbang. Kaki kumbang yang beruas banyak biasanya berujung pada 2 atau 5 ruas kecil yang disebut tarsi. Seperti banyak ordo serangga lainnya, kumbang memiliki cakar, biasanya sepasang di ujung ruas tarsal terakhir dari setiap kaki. Sementara sebagian besar kumbang menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Bagi beberapa kumbang lainnya, kaki dimodifikasi dan disesuaikan untuk beragam kegunaan lain. Elytra atau sayap terhubung ke petatoraks. Elytra tidak digunakan untuk terbang, tetapi cenderung untuk menutupi bagian belakang tubuh dan melindungi pasangan sayap kedua atau alae. Elytra harus dinaikkan untuk menggerakkan sayap belakang untuk terbang. Sayap terbang dari kumbang bersilang dengan pembuluh darah dan dilipat setelah mendarat, sejajar dengan pembuluh darah, dan disimpan di bawah elytra. Sebuah lipatan atau jugum dari membran di dasar setiap sayap adalah suatu fitur karakteristik kumbang. Perut atau abdomen. Perut adalah bagian belakang dari dada belakang, terdiri atas serangkaian cincin masing-masing dengan lubang untuk bernafas dan respirasi yang tersebut ventilator, membentuk 3 sklerit atau tersegmentasi berbeda, terkum, pleura, dan sternum. Untuk morfologi internal, yang pertama itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan kumbang sangat dipengaruhi oleh tanaman yang menjadi sumber makanan mereka. Pada umumnya, proses pencernaan dilakukan oleh midgut depan atau anterior. Dengan bantuan enzim, midgut saluran pencernaan pada dasarnya terdiri atas faring yang pendek dan sempit, tetapi dapat melebar, dan ampela yang kurang berkembang. Setelah itu adalah midgut yang spesiesnya bervariasi dalam ukuran dengan sejumlah besar sekum, dengan hinggut yang panjangnya bervariasi, biasanya terjadi 4 hingga 6 kali tubulus malpighi. Sistem saraf. Sistem saraf pada kumbang bervariasi di antara spesies-spesies yang berbeda, dari 3 ganglia dada dan 7 atau 8 ganglia abdomen yang dapat dibedakan dari ujung penyatuan semua ganglia untuk membentuk struktur komposit. Pernafasan. Seperti serangga umumnya, kumbang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui trakea. Udara memasuki tubuh melalui spirakel dan bersirkulasi di dalam hemocoel pada sistem trakea, dan tracheolis melalui dinding tempat gas-gas yang terkait dapat berdifusi dengan tepat. Sistem peredaran darah. Seperti serangga-serangga lainnya, kumbang memiliki sistem peredaran darah terbuka, lebih didasarkan pada hemolimfas daripada darah. Pembuluh bersegmen seperti hati menempel pada dinding dorsal hemicoel. Pembuluh ini memiliki lubang-lubang kecil yang disebut ostia dan mensirkulasikan hemolimfa dari rongga utama hemicoel keluar menuju rongga anterior di kepala. Organ-organ khusus
kumbang memiliki kelenjar khusus yang menghasilkan feromon yang digunakan untuk menemukan pasangannya. Kumbang tanduk juga ini bertahan fisik. Pada kumbang tanduk dapat melindungi diri menggunakan tanduknya atau sengatannya dan juga pada sayapnya yang sangat keras. Dalam hal ini, fisiologi kumbang tanduk yang kami dapat itu adalah suhu ekstrim, di mana hidup kumbang tanduk bervariasi tergantung pada habitat dan kondisi lingkungannya. Musim kemarau yang panjang dengan jumlah makanan sedikit akan memperlambat perkembangan larva serta ukuran kumbang dewasa menjadi lebih kecil dari ukuran normal. Suhu perkembangan larva yang sesuai adalah 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 85 sampai 95%. Baik, sekian dari materi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.